Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Mari kita menyambut firman Tuhan dalam Renungan 79 hari ini dengan bersama-sama kita menyimak dalam Alkitab kita masing-masing. Hari ini bacaan kita sampai pada Mazmur pasal yang kelima. Saya membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Haleluya, puji Tuhan. Saya memberikan tema dalam renungan hari ini yaitu telinga Tuhan. Observasi dalam pembacaan kita ini adalah merupakan seruan Daud ketika ada di padang gurun dan pasukan Absalom berusaha untuk menghancurkan hidupnya. Doa Daud agar Tuhan memberi ganjaran kepada orang-orang yang berusaha berbuat jahat kepadanya. Interpretasi, mari kita sama-sama pelajari dalam pembahasan kita hari ini. Dalam pembacaan di Mazmur ini adalah merupakan satu dari seruan Daud ketika menghadapi orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Dan ini adalah merupakan seruan atau permohonan dari Daud, yaitu isinya tentang perlindungan dan berkat bagi orang-orang benar. Itu tertulis di ayat 2 sampai ayat yang keempat. Lalu juga tentang keadilan Tuhan atas orang-orang yang berbuat jahat. Itu di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Daud, kita percaya tokoh yang satu ini adalah merupakan tokoh besar di mana peristiwa atau kisah-kisah dalam kehidupannya sangat menginspirasi dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Daud memberikan contoh atau teladan bagaimanakah dia memiliki kepercayaan yang penuh, kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Dan selalu dia percaya bahwa Tuhan itu yang dia percayai pasti mendengar seruannya. Orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, pasti seruannya didengar oleh Tuhan. Telinga Tuhan dikatakan tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi siapapun orang yang mau datang kepada Tuhan, dalam hidupnya mengandalkan Tuhan, maka telinga Tuhan itu selalu mendengar setiap seruan-seruan dari orang-orang yang percaya. Dalam Yesaya 59 ayat 1b di sana dikatakan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kalau misalnya doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, itu bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tetapi Tuhan memiliki waktu yang tepat kapan menjawab doa-doa kita. Atau apa yang kita serukan, atau yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan tahu apakah itu baik buat kita, apakah itu tepat untuk kita. Jadi Tuhan lebih tahu apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apakah itu benar-benar baik atau mendatangkan kebaikan bagi kita. Tindakan iman orang percaya kepada Tuhan kalau di dalam bacaan kita tadi adalah berseru kepada Tuhan. Jadi waktu orang berdoa, waktu kita berseru kepada Tuhan di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ini adalah merupakan tindakan iman kita. Karena orang yang percaya kepada Tuhan berserunya pasti kepada Tuhan, tidak meminta pertolongan kepada yang lain.
Mazmur 5 ayat yang kedua, di situ tadi dikatakan, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Hanya kepada Tuhan. Daud menekankan bagaimana dia imannya, percayanya kepada Tuhan, itulah yang menggerakkan hatinya dan bertindak berseru kepada Tuhan. Kalimat kepadamulah aku berdoa menunjukkan kepada satu-satunya pribadi yang menjadi tujuan doa daripada Daud, sebagai Tuhan yang dia imani, yang dia percayai. Ini menjadi sebuah teladan bagi kita. Tidak dibolehkan oleh firman Tuhan bagi orang yang beriman dia mempercayai hal yang lain atau percaya kepada ilah lain. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus mengarahkan diri kita satu-satunya kepada pribadi yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita percayai. Mazmur 50 ayat 15. Mengapa kita harus berseru kepada Tuhan, ya? Di Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Tujuan kalau kita berseru kepada Tuhan karena kita rindu pertolongan yang dari Tuhan itu dikerjakan dalam hidup kita. Dan Tuhan memberikan pertolongan juga tujuannya supaya dikatakan namanya dipermuliakan melalui kesaksian kita, melalui apa yang kita bisa saksikan karena kita sudah mengalami pertolongannya Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan berserunya hanya kepada Tuhan saja. Dalam Matius 7 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini merupakan janji daripada Tuhan atas orang-orang yang mau berseru, menaruh percaya dan pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan tidak mengingkari janjinya. Pertolongannya pasti dikerjakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Orang yang berseru kepada Tuhan didengarnya. Telinga Tuhan mendengar setiap doa orang-orang yang benar. Dalam pembahasan di bacaan kita hari ini, telinga Tuhan itu mendengar, tidak sembarang mendengar, ya. Tetapi Tuhan mendengarkan doa-doa orang-orang yang menjadi kriterianya Tuhan, ya. Yaitu adalah orang yang tidak berbuat fasik, artinya dia tetap ada di dalam kebenaran. Di ayat 5a, orang fasik itu dihancurkan oleh Tuhan. Orang fasik itu akan mengalami keadilan daripada Tuhan. Orang yang tidak berbuat kejahatan, ayat 5 bagian B, ya. Karena orang yang berbuat kejahatan, dia akan mengalami penghukuman atau pembalasan dari Tuhan. Lalu di ayat 6a, orang yang jujur, karena orang yang tidak jujur, tidak melakukan kebenaran, tentu saja akan mengalami hal keadilan juga daripada Tuhan. Orang yang jujur itu seperti apa? Orang yang tidak suka membual, orang yang perkataannya benar, orang yang tidak suka mengada-ngada, itu artinya orang yang jujur apa adanya. Aplikasi yang dapat kita kerjakan atau kita lakukan, Bapak Ibu, percayalah hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, telinga Tuhan itu selalu mendengarkan setiap seruan-seruannya. Berserulah kepada Tuhan melalui doa-doamu dan tetap menjaga kehidupan kita berada di dalam kebenaran-kebenarannya Allah. Kita bersyukur buat setiap
firman Tuhan itu yang senantiasa mengingatkan kita, memperbaiki kelakuan kita dan hidup di dalam kebenaran Allah. Itu yang menjadi kerinduan kita, juga kerinduan Allah, supaya kita sebagai umat kepunyaannya, menjadi milik kesayangannya, itu senantiasa hidup di dalam kebenaran-kebenaran sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu di dalam mendengarkan atau memperhatikan Renungan 79 setiap harinya. Apabila Bapak Ibu diberkati melalui pemberitaan firman yang disampaikan oleh kami dan juga ingin menyampaikan pokok-pokok doa, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin bergerak dan berdampak. Kita mengalami kebangkitan, pergerakan, dan juga terus menjadi dampak bagi orang banyak di sekitar kita. Mari kita terima firman Tuhan dengan ucapan syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kiranya firman-Mu terus mengingatkan kami untuk kami percaya, menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mengikuti apa maunya Tuhan, sehingga hidup kami selain percaya, kami juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya kami umat-umat-Mu senantiasa bergembira karena-Mu Tuhan, maka Engkau akan memberikan kepada kami umat-umat-Mu apa yang diinginkan hati kami. Kiranya kami umat-umat-Mu menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, dan percaya kepadamu Tuhan, dan Engkau yang akan bertindak. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, terima firman Tuhan ini dengan sukacita, dalam nama Yesus, haleluya, amin.